Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mulyani, kelas KM 202, Prodi PJJ Komunikasi, mata kuliah Estetika Humanisme. Di dalam pembelajaran Estetika Humanisme ini, saya mengambil topik Anger Management atau manajemen kemarahan. Apa sih anger management atau manajemen kemarahan itu? Ialah sebuah proses pembelajaran dan latihan untuk mengendalikan serta mengelola respon emosional terhadap situasi yang memicu kemarahan. Kemarahan adalah emosi alami dan bisa menjadi respon yang sehat terhadap masalah tertentu. Namun, ketika tidak dikelola dengan baik, kemarahan bisa merusak hubungan kesehatan mental dan kesejahteraan umum seseorang. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai manajemen kemarahan. 1. Memahami kemarahan. Kemarahan adalah respon emosional terhadap perasaan frustasi, cedera, atau ketidakadilan. Ini bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk stres, masalah pribadi, atau bahkan pengalaman masa lalu. Kemarahan dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari iritasi ringan hingga kemarahan yang intens. 2. Penyebab kemarahan. Penyebab kemarahan bisa beragam dan meliputi faktor internal maupun eksternal. 1. Faktor internal, seperti stres, kecemasan, atau gangguan kesehatan mental seperti depresi. 2. Faktor eksternal, termasuk interaksi sosial yang buruk, ketidakpuasan dalam pekerjaan, atau konflik interpersonal. 3. Tanda-tanda kemarahan. Beberapa tanda fisik dan emosional kemarahan meliputi 1. Peningkatan detak jantung dan tekanan darah. 2. Ketegangan otot. 3. Perasaan panas atau kemerahan pada wajah. 4. Pikiran yang mengganggu atau agresif. 4. Strategi manajemen kemarahan. Berbagai strategi dapat digunakan untuk mengelola kemarahan, antara lain: A. Teknik relaksasi. 1. Pernapasan dalam. Mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan dapat membantu menenangkan sistem saraf. 2. Meditasi dan mindfulness. Memusatkan perhatian pada momen saat ini dapat membantu mengurangi reaktivitas emosional. B. Teknik kognitif. 1. Reframing. Mengubah cara memandang situasi yang memicu kemarahan, mencari sisi positif atau memahami sudut pandang orang lain. 2. Mengidentifikasi pemicu. Mengenali dan menghindari situasi atau pemikiran yang memicu kemarahan. C. Teknik perilaku. 1. Time out. Mengambil waktu sejenak untuk menjauh dari situasi yang memicu kemarahan. 2. Latihan fisik. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau berolahraga dapat membantu mengurangi ketegangan. D. Komunikasi asertif. Mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang jelas dan tegas, tanpa menjadi agresif. Ini melibatkan mendengarkan aktif dan menghormati perasaan orang lain. 5. Manfaat manajemen kemarahan. 1. Kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Mengurangi stres, kecemasan, dan risiko penyakit fisik yang terkait dengan stres. 2. Hubungan yang lebih sehat. Kemampuan untuk mengelola kemarahan dapat meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. 3. Peningkatan kualitas hidup. Mengurangi frekuensi dan intensitas kemarahan dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 6. Kapan mencari bantuan profesional.
Jika seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola kemarahan atau jika kemarahan mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin perlu mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau terapi. Mereka dapat membantu dengan teknik terapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT yang dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku terkait kemarahan. Manajemen kemarahan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diperbaiki dengan waktu dan latihan. Dengan pendekatan yang tepat, seseorang dapat belajar mengelola emosi ini secara konstruktif, memperbaiki hubungan interpersonal, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Topik manajemen kemarahan menyampaikan beberapa nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk mengelola kemarahan, tetapi juga bermanfaat untuk kesejahteraan emosional dan hubungan interpersonal secara umum. Berikut beberapa nilai yang disampaikan. 1. Kesadaran diri. Memahami pemicu kemarahan dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi perilaku adalah langkah awal yang penting dalam mengelola emosi. Kesadaran diri seseorang mengenali respon emosional dan bereaksi dengan cara yang lebih bijaksana. 2. Kontrol diri. Manajemen kemarahan mengajarkan pentingnya mengendalikan respon emosional, bukan menghilangkannya. Ini melibatkan belajar bagaimana mengelola impuls dan menjaga perilaku agar tetap positif meskipun dalam situasi sulit. 3. Empati. Mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap perasaan dan perspektif orang lain, membantu mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi. Empati mendorong perilaku asertif dan mengurangi reaksi agresif. 4. Kesabaran dan ketabahan. Belajar mengelola kemarahan memerlukan kesabaran dan ketabahan. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan upaya untuk meningkatkan diri, memahami emosi, dan beradaptasi dengan tantangan. 5. Komunikasi efektif. Nilai ini melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan secara jelas dan tegas, tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain. Komunikasi efektif adalah kunci untuk memecahkan masalah dan menghindari eskalasi konflik. 6. Pengendalian diri. Manajemen kemarahan mengajarkan pentingnya menjaga kendali atas perilaku dan tindakan, terutama dalam situasi yang menimbulkan stres atau frustasi. Ini membantu mencegah tindakan yang merusak hubungan atau merugikan diri sendiri. 7. Kesejahteraan holistik. Mengelola kemarahan dengan baik berkontribusi pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Ini mencakup menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik serta mengembangkan kesehatan mental melalui praktik seperti meditasi dan mindfulness. 8. Kejujuran. Menjadi jujur tentang perasaan dan pemicu kemarahan memungkinkan seseorang untuk menangani masalah secara langsung dan terbuka. Kejujuran ini juga membantu membangun hubungan yang lebih autentik dan saling percaya.